Halo halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Di video kali ini gua akan ngebahas si jeruk ini, yaitu Honda CBR Repsol tahun 2015 atau Honda CBR K45A. Dia ini adalah Honda CBR lokal pertama. Dan spesialnya lagi dari motor ini adalah dia ini digadang-gadang sebagai generasi terakhir menggunakan mesin overbore. Setelah itu dia menggunakan mesin square ya. Bagian depannya kayak gini guys. Lampunya ada dua. Sebelum generasi yang CBR lokal ini dia masih CBU dan lampunya jadi satu, nggak terpisah dua kayak gini. Tapi meskipun headlampnya terpisah jadi dua gini, sebenarnya di dalam itu dia spare partnya satu kesatuan yang utuh. Di sini dia masih menggunakan bohlam biasa dan lampu senjanya dia menggunakan bohlam juga. Dan untuk headlampnya ini dia sistemnya auto on. Jadi kalau kontak dinyalain dia otomatis nyala. Spionnya baplang banget. Kalau menurut gue ini adalah salah satu kekurangan dari Honda CBR K45A. Dan kalau ditekuk juga kurang oke sih bentuknya gitu. Warnanya orange dan merah. Dan ada tulisan Repsol di tengah karena memang ini adalah varian Honda CBR yang Repsol. Sennya masih model kuping kayak gini, dia masih menggunakan bohlam juga warna orange. Spakbornya model kayak gini, minimalis dan sporty banget. Shocknya dia masih menggunakan shock teleskopik biasa, belum upside down. Warnanya orange kayak gini, dia sudah menggunakan velg racing palang 5, tapi miring-miring ya palangnya. Untuk sistem pengereman depan, kita bisa lihat dia sudah menggunakan rem cakram 2 piston kaliper, dan untuk cakramnya gede banget, kuncinya model kayak gini, ciri khas Honda banget. Untuk bagian kunci pengamannya dia sudah menggunakan sistem magnet, jadi ada sistem pengaman anti maling ya. Desain speedometer ini kurang lebih mirip dengan versi yang CBU Thailandnya. Dan untuk speedometer ini dia juga sudah perpaduan antara analog dan digital. Untuk analognya dia di bagian RPM ya. Untuk bagian digitalnya dia displaynya kurang lebih kayak gini, dengan tulisan-tulisan warna hitam dan background warna orange. Dan di sebelah sini dia ada indikator lampu sen kanan kiri ya. Sini ada lampu check engine dan di bagian sana ada indikator lampu jauh. Kemudian di bagian tengah sini dia ada dua pencetan ini untuk nyeting-nyeting jam dan lain-lain. Bagian stangnya dia model kayak gini, dia pakai sistem stang jepit ya. Dan ini gue udah agak turunin sedikit. Dia tuh sering banget namanya oblak. Jadi udah dikencengin tuh sering oblak, dikencengin sering oblak. Dan setelah gue baca-baca banyak juga yang ngalamin kayak gue. Dan katanya kelemahannya itu ada di bagian bambu komstir, itu harus diganti supaya nggak cepet kendor kayak gitu. Kemudian juga di bagian kiri ada holder lampu jauh, lampu dekat, klakson, dan juga di bagian bawah ada saklar sen. Kemudian di bagian kanan nggak ada apa-apa, cuma ada elektrik statornya aja. Secara keseluruhan modelnya oke sih, karena ini termasuk motor 150 cc yang agak besar ya, agak bongsor ya. Jadi kalau dilihat sekilas itu kayak kelas 250 cc. Warnanya dominan orange karena memang dia adalah varian Repsol. Orange, merah, dan putih dengan ada tulisan Repsol di bagian tengahnya sini. Dan di sini ada stiker HRC. Kemudian di bagian bawahnya ada CBR 150R. Tangkinya gede banget. Dan di sini ada stiker Honda dengan kepakan sayapnya. Kemudian di bagian tengah sini ada stiker peringatan tutup tangki bensinnya. Dia model kayak gini, dia ada penutupnya jadi aman. Dan lagi-lagi ini adalah kelemahan dari Honda CBR 150 K45A, yaitu di bagian kuncinya ini sering banget sering macet. Nah, solusinya apa? Kalau macet dipakein aja pelumas atau semprotan WD ya, kayak gitu. Depan tangkinya di sini ada cover lagi dengan tulisan Repsol. Joknya itu dia terpisah modelnya ya, nggak jadi satu. Jadi berundak untuk pengemudi dan boncenger. Kemudian di bagian bodi tengah sini dia ada bodi plastik. Yang sebelah atas dia warnanya glossy, dan di bagian bawah ini dia ada kayak motif-motif karbon. Tapi ini sebenarnya jadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian di bagian bodi sebelah sini dia ada tulisan Repsolnya juga dengan warna merah, putih, orange. Untuk membuka jok belakangnya dia masih menggunakan anak kunci di bagian bawah sini. Nah, di bagian bagasinya cuma kayak gini aja. Tempat penyimpanan toolkitnya cuma ada di bagian sebelah sini aja. Behelnya modelnya model tanduk kayak gini ya. Kalau kita lihat juga mengingatkan kita dengan Honda Tiger. Dan untuk footstepnya dia modelnya gantung kayak gini. Dan untuk pijakannya dia tanpa karet ya. Tapi dia sudah mulai bergerigi, jadi enak nih dipijaknya nggak licin. Nah, untuk footstep bagian pengemudi dia sudah dilengkapi dengan
karet, jadi enak, nggak terlalu licin. Nah untuk gear setnya ini gue udah ganti. Sebenarnya untuk asli dari Honda CBR K45 ini, dia model gear setnya ada relnya. Nah itu salah satu yang nggak disukai oleh pemilik Honda CBR karena sering berisik gitu ya. Kalau ada relnya itu dia rantainya tetap di jalur. Sebenarnya itu adalah kelebihan dari gear set yang menggunakan rel, tapi ya kekurangannya adalah agak berisik. Nah makanya karena agak berisik itu akhirnya gue ganti gear setnya pakai triple S kayak gitu. Untuk di bagian swing armnya ini banyak banget stiker-stiker untuk pedoman-pedoman dan ukuran-ukuran. Shock belakang dia sudah menggunakan sistem monoshock ya. Di dalam kalian bisa lihat sini ada warna merah-merah. Nah itu dia menggunakan monoshock. Nah untuk bagian knalpotnya ini gue udah ganti pakai WRX, aslinya nggak kayak gini ya guys. Dan ini ya lumayan berisik juga sih nih. Buat kalian yang pakai knalpot racing harap diperhatikan ya, karena memang kita sudah ada peraturan tidak boleh menggunakan knalpot racing. Untuk tabung minyak remnya ini gue udah ganti ya, menggunakan aftermarket dan bukan orinya. Kenapa bukan orinya? Sebenarnya gue mau ganti orinya, tapi susah banget partnya. Untuk tabung minyak remnya ini juga orinya ini kalau menurut gue kurang oke sih, karena gue pakai tuh yang lain aman-aman aja spare part lain, tapi bagian ini cepet rembes. Dan untuk bagian pengereman belakang dia sudah menggunakan cakram dengan single piston kaliper. Dan untuk cakram belakang gue udah pernah ganti karena sempet retak jadi ngeri, akhirnya gue ganti. Dan untuk video penggantian cakramnya ada di link sebelah sini ya kalau kalian mau nonton. Nah untuk bagian belakangnya modelnya kayak gini ya guys, bentuknya, desainnya. Untuk stop lampnya modelnya kayak gini. Dan kalau kita lihat-lihat tuh juga dia mirip banget sama stop lampnya Honda Tiger, cuma kayaknya lebih kecil aja ya. Dan dia masih menggunakan bohlam biasa dan mika warna merah. Dan untuk bagian spakbornya dia ada sennya. Untuk sennya dia masih model kuping kayak yang di depan dan masih menggunakan bohlam warna orange. Dia ada lampu untuk plat nomor ya. Spakbornya modelnya kayak gini, agak lebar tapi nggak terlalu panjang ke bawahnya. Nah untuk sasis Honda CBR K45A ini dia sudah menggunakan sasis tubular namanya ya. Kelebihannya adalah untuk handlingnya jadi lebih enak lagi, dan untuk manuvernya jadi lebih enak lagi. Untuk spesifikasi mesinnya ini yaitu kapasitas mesinnya 150 cc, single piston, sudah berpendingin cairan, menggunakan sistem injeksi. Nah untuk bagian mesinnya ini yang kayak tadi gue bilang, dia menggunakan sistem mesin overbore. Nah untuk mesin overbore ini dia tuh kelebihannya ada di power atas gitu, jadi lebih enak lagi dan lebih nendang lagi di bagian atasnya. Tapi setelah generasi K45 ini dia sudah menggunakan mesin dengan tipe square. Square itu lebih rata powernya dari bawah ke atas, tapi ya gitu deh, ngeflat aja. Nah ngomongin soal overbore ini juga yang menyebabkan si Honda CBR K45A ini banyak diburu orang di tahun-tahun 2021 ini guys. Untuk pesaing dari Honda CBR K45A ini adalah Yamaha R15. Tapi menurut gua Honda CBR K45A ini memiliki kelebihan yang enggak dimiliki oleh R15, yaitu adalah posisi berkendaranya. Meskipun menggunakan monoshock, tapi di bagian belakangnya ini dari Honda CBR K45A ini dia enggak senungging R15. Jadi untuk boncengernya dia lebih nyaman pastinya, dan untuk pengemudi juga nggak terlalu nunduk banget, jadi masih bisa jalan jauh tanpa terlalu pegel gitu. Dan menurut gua di tahun 2021 ini kayaknya masih worth it banget sih meminang motor Honda CBR K45A ini, karena selain harganya yang udah mulai murah, dan dia juga memiliki bodi yang agak lebih bongsor dan kelihatannya kayak 250 cc. Jadi dengan harga murah kalian bisa ngedapetin look yang kayak 250 cc, tapi juga powernya nggak main-main nih, keren banget. Oke, sekian dulu review gua kali ini tentang si jeruk motor gua, dan semoga gua bisa bikin konten-konten menarik lainnya dengan si jeruk ini. Kita jalan-jalan dengan si jeruk ini ya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan like video ini, share ke teman-teman kalian, beri komentar, dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Oke, sekian dari gua, bye bye.